Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jailani. Saya dari mahasiswa program studi Professioners dari kampus Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Sebelum saya membuatkan video tersebut, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu asuhan keperawatan, yaitu komunikasi terapeutik, di mana komunikasi terapeutik ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama ada tahap prainteraksi, yang kedua ada tahap orientasi, yang ketiga ada tahap kerja ataupun interaksi, dan yang keempat ada tahap terminasi. Yang pertama yaitu tahap prainteraksi, di mana di dalamnya tersebut sebelum kita melakukan asuhan keperawatan ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada melihat medical record ataupun status pasien terlebih dahulu. Yang kedua, mempersiapkan alatnya. Yang ketiga, eksplorasi perasaan ataupun diri kita. Yang keempat, membaca doa. Dan yang kelima, ada pipe hygiene ataupun mencuci tangan sebelum kontak langsung dengan pasien. Ada beberapa diagnosa di dalamnya. Salah satunya adalah ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan karena adanya suatu penumpukan sekret yang terlalu tinggi, dan ada juga hambatan mobilitas fisik karena adanya suatu kelemahan otot. Namun di sini saya akan membuatkan video mengenai diagnosa prioritas yang paling utama, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan napas. Baik, untuk itu marilah kita simak videonya bersama-sama. Baiklah, ada beberapa alat dan bahan yang harus dipersiapkan ketika kita sebelum melakukan tindakan kepada pasien. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada, yang dimana tujuannya itu untuk mengeluarkan sekret dari saluran napas pasien. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama itu ada baki ataupun nampan, kemudian ada tisu, ada kom sputum yang berisi desinfektan, ada hand scrub ataupun hand sanitizer, kemudian ada gelas yang berisi air minum, ada perlak, kemudian ada stetoskop untuk mendengarkan suara napas tambahan, kemudian ada handuk, dan yang terakhir ada handscoon. Dan satu lagi ada bengkok, berhubung tidak ada alat lagi yang digunakan sebagai bengkok, jadi menggunakan gambar. Assalamualaikum. Nah, jadi pada fase ini perawat berkomunikasi dengan pasien untuk meminta persetujuan. Namun sebelum itu perawat menjelaskan tujuan dari tindakan tersebut. Setelah disetujui, maka perawat meminta tanda tangan ataupun form persetujuan dari pasien supaya dalam tindakan tersebut tidak ada miskomunikasi. Setelah disetujui, kemudian perawat menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan fisioterapi dada. Lanjut ke tahap interaksi atau tahap kerja.
Nah, di mana pada tahap ini seorang perawat sudah ataupun akan melakukan suatu tindakan yang dilakukannya. Nah, di dalam tindakan tersebut, perawat akan melakukan fisioterapi dada, yang dimana tujuannya itu untuk mengeluarkan mukus atau sekret dari saluran pernapasan agar jalan napas pasien tetap paten. Namun sebelum tindakan fisioterapi dada dilakukan, tentunya seorang perawat mencuci tangan terlebih dahulu agar tidak terjadinya suatu infeksi nosokomial, dan memakai handscoon. Ini agak lama pakai handscoonnya karena handscoonnya kekecilan. Nah, setelah memakai handscoon, tentunya seorang perawat di sini menyiapkan stetoskop. Kenapa di sini menyiapkan stetoskop? Karena untuk mengetahui bagian ataupun daerah mana yang terdapat penumpukan sekret. Nah, di sini diperiksa ataupun diauskultasi terlebih dahulu untuk mengetahui keberadaan sekret, penumpukannya yang paling banyak di sebelah mana sebelum dilakukan fisioterapi dada. Setelah sudah tahu bagian mana penumpukan sekretnya, di bagian mana, kemudian menyiapkan handuk dan kain untuk menataki punggung serta bagian kaki pasien. Nah, kemudian setelah itu menepuk-nepuk punggung dari bawah ke atas sesekali, divibrasi ataupun digetarkan, diperkusi lagi ataupun ditepuk lagi, sekali digetarkan untuk merontokkan atau memberikan efek pelepasan mukus atau sekret yang menempel di bagian jalan napas ataupun di bagian bronkus. Nah, setelah itu pasien diberitahukan untuk menarik napas dalam, kemudian menahan beberapa detik, kemudian membatukan secara langsung untuk mengeluarkan sekret. Nah, tindakan tersebut yaitu dinamakan batuk efektif. Nah, setelah itu elap bagian mulut pasien yang kotor ataupun terdapat mukus yang menempel di area bibir. Nah, setelah mukus keluar, kemudian rapihkan alat. Setelah merapikan alat, tidak lupa pula perawat mengkaji mukus ataupun sekret yang keluar dari tubuh pasien. Kemudian tahap terminasi, di mana tahap terminasi ini perawat menanyakan perasaan pasien setelah dilakukan tindakan, apakah sudah nyaman atau tidak. Kalau misalkan sudah nyaman, bisa dilakukan tindakan ini berulang kembali ketika adanya penumpukan sekret ataupun mukus di saluran pernapasan yang bisa menghalangi jalan napas pasien di kemudian harinya. Nah, tindakan ini bisa dilakukan berdua atau bisa memerlukan pertolongan dari keluarga ataupun orang tua pasien jika perawat tidak bisa melakukannya. Nah, kemudian video selesai. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan.